Mereka ini adalah VP dari Ocha Indonesia. Oh, artis itu Teh Ocha. Kurang lebih Ocha juga punya suara merdu. Umur di tahun ini 24 tahun. 30 kurang 4, 26. Treatment di mana, Bil? Rahasia skill bangun produk digital. Sebenarnya berbicara dengan robot, tapi udah kayak sesama manusia. Atau mungkin ada metode khusus nggak dari kalian? Layaknya membesarkan anak. Itu tadi ada customer centric. Halo, selamat datang di episode terbaru Digistar Podcast bersama saya Danisa di Suara. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang rahasia skill bangun produk digital. Dan kalau ada kata-kata rahasia-rahasia gini harusnya kalian semua pantengin terus podcast ini. Tetapi seperti biasa mulut saya agak-agak asem dan saya butuh teman saya satu ini untuk mengantarkan. Mana nih orangnya? Halo, di sini. Hey. Nah, Saudara-saudara, inilah Natali. hai. Atau adik Natali. Adik dong, biar Adik. muda. Oh iya. Silakan. Makasih Dede. Iya. Nah, ini sesajen micinnya boleh? Iya. Oh, Natali tuh. Generasi micin. Oh gitu. Pakai sajanya biji. Iya dong. Saya langsung ngelus-ngelus otak saya ini. Takut kenapa-napa ya. Anyway, kalau misalkan kita mau ngomongin tentang bangun produk digital, yang pasti bukan saya ahlinya. Bukan saya jadi narasumbernya, tetapi saya punya dua teman nih Natal ini. Siapa itu? Nah, mereka ini adalah VP dari Ocha Indonesia. Oh, artis itu Teh Ocha. Teh Ocha siapa namanya? Yang penyanyi itu loh. Teh Ocha. Ocha Ola gitu kan. Bukan ya? Bukan. Jadi apa dong? Bukan. Ya udah, kita kenalan aja langsung sama mereka ya. Oke. Oke, yang pertama ini yang di sebelah kanan saya. Halo. 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 Iya, halo. Siapa namanya ini? Halo, gue Billy. Ya. Terus di Ocha tadi. Jabatannya jadi apa? Jabatannya VP Product Design. VP Product Design. Iya. Dan Billy ini sepertinya tidak bisa datang sendirian kalau nggak sama satunya nih. Nempel terus nih mereka. Betul, nempel terus. Ini abangnya atau adeknya nih sebenarnya nih? Kakaknya. Oke. Kakaknya siapa nih namanya? Saya Ahmad sebagai VP Product, VP Development ya di Ocha. No, kan sampai lupa Sampai jabatannya lupa, apa iya. dia. Karena saking nempelnya, Mas. Saking nempel. Iya. Karena kita emang di kantor emang. Tunggu. Vice President itu biasa umurnya udah itu ya? Iya. Ini kok kayaknya masih muda ya? Oh. Operasi nggak? Wah, mari kita tanya kalau Oke, begitu. Mar. Treatment di mana, Bill? Waduh, saya treatment di sebelah. Oke. Ya, boleh tahu nggak umurnya berapa gitu? Soalnya nih Natali sebenarnya mau tanya umur tapi kayak sungkan-sungkan gitu. Sungkan, katanya VP soalnya. Umur di tahun ini 24 tahun. 24. 24. Oke. Anda seniornya kan? Iya benar. Berarti Anda 30 berapa? Bukan. Mas Ahmad. 30 kurang 4, 26. Pintu keluar di mana pintu keluar? Ini sepertinya PH-nya salah cari host ya. Kok lebih tua begini, double hampir-hampir ya. Tunggu, jangan gitu kita. Kelihatan umurnya. Oh, Iya, biasa aja, Iya. sama. Tolong yang nonton pakai filter ya. Ya oke, siap. Ini menurut saya sesuatu yang agak-agak mengagetkan dan apa ya, menohok sekali gitu. Banget nih. Kan? Jadi takut nyebut umur. Iya. Kalian semua sudah tamat kuliah kan? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Sudah. Kuliah di mana aja? Sebelumnya kuliah di Telkom University. Kalau sekarang di ITS. Kalau Kalau Mas Ahmad saya di mana? di UII di Yogyakarta. UII. Iya, Universitas Islam Indonesia. Itu kita angkatan 2013 sih saya. Boleh tahu nggak? Ocha tuh apaan sih? Dari tadi dia bilang katanya penyanyi, bener nggak? Iya, Kan Teh buat Ocha penyanyi. itu loh, yang penyanyi itu loh. Nyaris bener sih, Mas. Nyaris bener. Soalnya tadi Teh Ocha penyanyi kan ya, suaranya merdu. Nah, kurang lebih Ocha juga punya suara merdu. Oh. Iya, cuman via telepon. Jadi Oke. semacam sistem yang buat ngeblasting via telepon, via SMS, via email, dan salah satunya tadi pakai suara telepon lah. Jadi kayak di telepon yang ngangkat robot. Semacam asisten gitu lah, Mas.
Oh, jadi asisten digital gitu bukan? Kurang lebih benar, asisten digital. Dan itu bisa bersuara. Bisa bersuara kalau pakai telepon. Oke. Bisa diajak ngobrol. Bisa banget, bisa diajak ngobrol. Kamu tidak kesepian lagi, Natali. Iya, makanya. Aduh, seru banget. Terus. Terus juga tadi kan kalau ngobrol ya via telepon, kayak misalkan kalau telepon chat satu misalkan ntar yang keluarnya apa. Terus kalau selain telepon juga bisa chat-chatan. Jadi entah di WhatsApp atau di SMS itu jadi nggak ngerasa kesepian gitu. Berarti kamu jasanya adalah untuk orang-orang kesepian tuh gimana sih? Ya Mengarah ke situ ya. mengarah ke sana sih. Ada ide lu sih. Iya. Buat jomblo-jomblo Ya, ya. intinya sebenarnya lebih ke penyebaran pesan secara massal, Mas. Oh, jadi kalau misalkan boleh disingkat gitu ya. Misalkan saya nih mau pesen baju di sebuah online shop. Ya kan? Terus kamu penjualnya Nat gitu. Jadi Natalinya nggak perlu balas satu-satu gitu ya? Ya, bener banget nggak perlu bahas tahu. Salah Jadi satu. sama ini yang balasin saya itu siapa ya? Nah itu dia. Itu dia kerjaan yang Mas sebelah sana tuh. Iya. Oh, Nggak Mas gitu. balasin. Jadi pada dasarnya itu sebuah kayak sistem yang kita rancang gitu ya untuk bisa menjawab secara otomasi gitu ya. Jadi pertanyaan kita bisa ngerti pertanyaan dari customer yang ngechat ke kita, terus kita bisa ngasih jawaban secara variatif gitu ya. Nggak cuma jawabannya yang kaku. Mungkin ada juga beberapa customer kita yang minta mungkin cuma simple FAQ gitu kalau di FAQ itu apa? frequently asked question loh kalau Oh, misalnya iya, di iya. Agak e-commerce berat ya gitu ya. bahasanya ya. Nah, tapi kayak bisa juga lebih kayak conversational biasa gitu ya yang lebih luwes seperti itu. Jadi user sebenarnya berbicara dengan robot. Tapi udah kayak conversation-nya udah kayak sesama manusia gitu sih. Ih, sumpah. Ini udah kayak bener-bener apa ya, solusi banget ya buat mungkin teman-teman yang punya usaha, tapi waktunya nggak mau habis untuk melayani pertanyaan satu persatu netizen yang cuma nanya saja di online Cuma shop. nanya aja, tapi nggak pernah beli tuh Mas. Saya ngerasain. Oh gitu. Kamu pernah ngerasain jualan apa waktu itu? Jualan online shop. Oh, Ya kan lumayan lagi PPKM, lagi apa ya kita semua jualan di online. Tapi malasnya jempolnya jadi keriting, balasin satu-satu. Dan itu bisa malam-malam juga dijawab ya? Iya. Karena chatbot itu benar 24 jam per 7. Oke, tapi sebelum kalian gabung di Ocha ini, kalian sempat kerja yang lain dulu kah? Atau bikin perusahaan sendiri dulu kah? Atau gimana? Atau Kalau saya sebelum di Ocha lebih ke freelance, Mas. Freelance-nya tapi yang lebih ke hobi sih. Terus baru setelah beres freelance, join di Ocha, terus sambil jalan juga freelance dan Ocha, tapi sekarang fokus di Ocha. Oke, kalau kamu Ahmad? Kalau saya itu dari kuliah udah freelance sih karena emang basicnya emang IT ya, jadi kayak nyari sambilan-sambilan gitu lah di bidang IT buat web dan lain-lain. Terus lepas kuliah itu udah ya coba nyari pekerjaan sebelumnya di fintech sih. Setelah itu ke Ocha, pindah ke Ocha. Oke, Natali ini ada sesuatu yang menarik, Natali. Setauku nih. Biasanya kalau teman-teman umur 20-an nih, Iya. senangnya itu adalah kerjanya rada-rada berbau freelance begitu. Betul. Ya enggak? Nggak diatur soalnya. Nggak diatur waktunya gitu. benar. Kita jadi bos untuk diri kita sendiri Betul. gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya pacar freelance, mau nggak? Buat Mau masa depan? dong. Mau juga? Mau. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaannya sekarang adalah, kan udah enak freelance katanya ya. Tapi kenapa kalian malah ikutan ke sini? Ke apa namanya? Ke Ocha. Ocha salah satu produk dari BUMN di Indonesia gitu. Iya. Yep, Telkom Telkom. Indonesia. Yo, bilang aja Telkom, nggak apa-apa. Telkom Indonesia gitu kan ya, dan tertarik gitu, dan mungkin jadi challenge tersendiri sih. Wah, ini Ocha nih nggak pernah denger nih kerjaannya bakal ngapain sih, kayaknya bakal seru. Terus udah sekalinya kecemplung dan sampai sekarang jadi ketagihan lah istilahnya Gitu. kerjanya. Kalau Ahmad sendiri? Saya sih lebih income yang tidak menentu ya kalau freelance itu ya. Kalau kita kan di organisasi pasti gajinya udah fix per bulan ya. Kayak menurut saya ya lebih baik nyari yang kerjanya udah proper gitu ya. Terus nanti nyambi freelance sih kalau mau gitu ya. Kenapa di Ocha? Ya karena emang Ocha awalnya visinya waktu diwawancara oleh CEO-nya langsung ya. Jadi kayak Ocha itu apa sih, pengen ngapain sih sebenarnya ya. Tertariknya ke situ sih. Pada saat wawancara makanya langsung join di Ocha terus ngembangin produk Ocha. Nah, ini aku juga pengen tanya sih sebenarnya gitu. Kira-kira kalau misalnya ada teman-teman di luar sana nih yang mungkin lebih junior daripada kalian 5 atau 6 tahun gitu. Kalau kalian mau ngasih saran ke mereka gitu.
perlu nggak sih ngerasain masuk ke korporat atau kantor dulu ketika umur 20-an? Perlu. Jadi bisa ngerasain dulu gimana sih kita kerja di bawah sebuah aturan yang benar-benar mungkin notabene ketat gitu ya. Cuman kalau misalkan lepas dari situ pastinya bakal ngerasa beda banget sih Mas. Soalnya kalau misalkan kita coba kerja di lingkungan yang memang ranah ke digital inovasi gitu khususnya, itu pasti bakal beda banget. Digital talent atau pekerja-pekerja digital tuh sekarang tuh katanya ya lagi naik-naiknya dan dicari-cari ya. Iya, betul banget. Sekarang tuh benar-benar digital talent Mas, karena kan ngikutin perkembangan teknologi nih, Iya. Teknologi kan makin tahun makin berkembang gitu. Iya. Pastinya digital talent pun dibutuhkan nih. Digital talent baik itu developer, baik itu desainer, baik itu digital marketer gitu ya. Itu sangat dibutuhkan sekali untuk agar tuh perusahaan tetap atau bisnis gitu ya tetap bisa ikut berkembang. Kalau dilihat dari cara kerja di Ocha sendiri, kayaknya anak muda semua yang kerja di situ ya? Paling muda sih. Kelahiran 2000. Kelahiran 2000. Apa? Lulus Apa? Dari front end lagi ya? Iya, Developer. front end developer. Panas saya. Waduh. Rentangnya ya sekitar itu dari kelahiran 2000 sampai ke 92 lah angkatan tahunnya. Tapi yang penting dia bisa deliver produk bagus. Ya, betul. Benar. Pasti. Jadi walaupun muda, ya yang penting kerjanya bagus gitu Kerjanya kan. dan bertanggung jawab Mas. Dan bertanggung jawab. Itu paling penting, bertanggung jawab. Nah sekarang kita mau ngobrolin tentang produk nih, gitu loh. Dari tadi kan gibahin tentang kalian sendiri kan. Boleh tahu nggak produk apa yang kalian bikin dan kalian bikin itu berangkat dari problem apa? Karena setahu saya setiap produk atau setiap pelayanan dan setiap inovasi yang ada di baliknya itu pasti dipicu sama sebuah problem atau sebuah masalah. Gitu. Silakan. Siapa mau duluan? Ayo boleh. Mas Ahmad kayaknya nih. Lebih senior. Kakak kita. Kayak kita. Ya, jadi awalnya dulu itu Ocha versi 1 itu produknya itu fiturnya gitu ya. Itu cuman ada voice blast. Nah, voice blast itu semacam campaign suara gitu ya yang dilakukan via telepon. Jadi nanti kita melakukan campaign tapi via telepon, kita panggil tuh satu-satu orang yang udah kita punya nomor kontaknya gitu, kita panggil terus kita blast gitu. Biasanya kayak untuk perbankan tuh untuk notifikasi tagihan. Oh gitu, jadi kayak ada suara pas kita angkat, halo Ahmad, kamu punya tagihan sebesar 100.060, yang gitu. Aku Kurang pernah lebih ditelepon. seperti itu. Pernah. Nomornya kan nggak tahu kan, kayak tiba-tiba, halo, dia ngomong sendiri gitu kan. Ini benar persis. Nah, ya benar. Nah, itu berangkatnya sih dulu dari foundernya kita. Jadi emang mereka dulu bekerja di di struktural gitu ya. Nah, punya pain problem itu mau ngecek. Dulu awalnya sih mau ngecek apakah dulu kan Telkom punya jaringan telepon ya. Apakah si jaringannya itu nomor teleponnya udah terpasang atau belum, udah aktif atau belum. Nah, itu kayak di miss call dulu terlebih dahulu kan untuk tahu apakah kita udah tersambung ke telepon yang baru dipasang. Nah, setelah itu kayak mulai berinovasi, kenapa nggak dibikin suara aja sih? Kok cuman miss call doang? Sedangkan kalau ada suara mungkin bisa lebih use case-nya bisa digunakan di berbagai macam lini ya, kayak misalnya di perbankan, terus di rumah sakit ataupun di e-commerce seperti itu. Oh dulu itu jadi bentuknya tuh miss call. Iya benar, miss Gue call. kira mantan gue kepo. Gue deg-degan aja gitu Gitu. kan gitu. Waduh apa sih belum move on gitu kan. Males gue dulu. Oke. Ini baru ini nih pemecah masalah ini, bener. Terus apa lagi nih? Kira-kira kan sekarang katanya ada teknologi text to speech tuh. Yep. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang di rumah yang belum tahu, text to speech itu adalah teknologi di mana tulisan bisa menjadi lisan, jadi suara gitu loh. Nah, itu kenapa bisa muncul itu? Ya, karena tadi kenapa text to speech? Karena kan untuk kebutuhan tadi si voice blast tadi atau call blast, kontennya kan bakal dinamis terus tuh Mas. Dinamis Oke. tuh dalam artian bisa aja berubah gitu, bisa aja Satu orang dengan orang yang lain tuh beda. satu orang dengan orang lain berbeda nama-namanya kan, karena kita pengen get personal tadi karena
halo Ahmad, atau halo Denis, misalnya kayak gitu. Nah itu kan butuh engine yang ngerubah dari kata-kata menjadi sebuah lisan gitu, Oke. sebuah speech. Nah itu teknisnya gimana sih? Kalian ngerekam suara orang dulu, terus habis itu baru kalian nggak tahu ya, kalian utak-atik baru jadi atau memang pure 100% dari mesin? Ya, pure 100% dari mesin sih mas. Jadi kayak Oh, gitu. bener-bener pure kita ketikin halo selamat siang. Iya, ntar pun teksnya aja ya. Teksnya aja yang kita input, kita ketik nih. Nanti outputannya bisa berubah berupa Langsung lisan. jadi suara. Oh gitu. Apakah ada rencana ke depannya nanti teknologinya bisa untuk menyanyi mungkin? Wah, bangunin tidur kayaknya. Buat bangun alarm bangun tidur sih rencana sih mas ya. Iya, selamat pagi sayang. Iya, itu dia atau tuh. misalkan sayang tagihan kartu kredit kamu sudah membludak. Iya, Ayo cari kerja gitu. Itu kan lebih enak gitu dengernya. Jangan ada Iya, karasi. ada rencana memang lini-lini produknya Ocha insya Allah sana sih. Oke. UMKM bisnis terus ke personal nanti. UMKM Iya, bisnis dan dan personal. personal. Oke, itulah kenapa mereka tidak butuh teman ngobrol manusia. Cukup dengan telepon sudah terisi hatinya. Luar biasa Billy. Kok kamu sudah ada istri ya? Jangan selingkuh sama robot. Nah, ngomong-ngomong tentang programming dan kawan-kawan gitu loh. Kalian kan bikin produk digital. Iya kan? Pengen tanya dong. Cara kalian untuk membuat produk yang fungsional dan menurut kalian bagus gitu. Intinya ketika kalian sudah selesai mengkonsep terus habis itu dijadikan produk, terus udah jadi prototype, terus kalian merasa kayak ini bagus nih. Itu ada trik khusus nggak? Atau mungkin ada metode khusus nggak dari kalian? Oke, sebenarnya layaknya membesarkan anak ya, membangun produk tuh. Jadi ada treatment khusus lah kayak Oke. gitu. Terus juga agar ini anak bisa menjadi anak yang tadi bisa keren lah, bisa anggapnya seperti itu. Tentunya ilmu yang kita terapkan untuk si anak ini, produk ini tuh juga ada metode-metode, misalkan kayak contoh prosesnya sebelum ke Mas Ahmad gitu ya. Dia sebagai developer kan di tim saya dulu nih, tim gue dulu di product design, kita garap dulu, kita kumpulin informasi apa aja sih yang dibutuhin atau pain problem. Oh, intinya apa aja yang orang tuh ngerasa sakit gitu Iya, ya. sakit. Masalah apa yang membuat mereka aduh mengeluh. susah banget gitu. Misalkan ya kita dengerin, kita hearing, kita habis itu masuklah ke proses desain. Habis itu dari proses desain pun kita ulangi nih prosesnya, ulangi terus sampai akhirnya membuahkan sebuah solusi gitu yang pastinya bisa menjawab dari keluhan orang yang punya pain tadi, terus inovatif, terus juga ya solutif sih, lagi balik lagi baru ke tim Mas Ahmad. Inovatif tuh gimana sih menurut kalian? Inovatif. Yang dimaksud inovatif. Oke, inovatif tuh menurut mungkin menurut gue dulu ya, Mas Evan ya. Itu lebih ke sebuah hal yang bisa dibilang baru lah. Dalam artian baru di sini bisa sesuatu benar-benar yang ini tuh bisa memecahkan sebuah masalah gitu dengan cara yang nggak kita kepikiran gitu. Bisa aja dengan cara sesederhana mungkin gitu. Itu udah bisa dibilang inovatif. Menurut saya sih gitu. Kalau Mas Ahmad sendiri? Ya, jadi saya mau nambahin dari Billy ya. Jadi kalau di Telkom dan di Ocha pada khususnya gitu ya. Jadi kita itu ada namanya customer centric ya. Jadi kita itu benar-benar bangun produk sesuai dengan kebutuhan user. Kita dengerin tuh kebutuhan user yang baik user existing kita ataupun mungkin permintaan pasar gitu ya. Kita dengerin tuh produknya. Terus kita coba untuk ngebungkus ya tadi dari desain, gimana mensolusikan biar ngatasin masalahnya si user-user kita. Nah setelah itu dari Billy udah didesain, mungkin udah sampai kayak di testing sama pasar gitu ya. Nah itu kita langsung adakan development kayak gitu sih. Nah yang terpenting sebenarnya yaitu tadi kita paham kebutuhannya user, yaitu tadi ada customer centric. Jadi kita harus benar-benar produk yang kita buat itu benar-benar yang dibutuhkan oleh si customer. Kalau produk itu nggak dibutuhkan sama customer kan jadinya kayak useless gitu ya. Jadi buat apa kita berinovasi dengan lebih, padahal pasarnya sendiri nggak mau misalnya fitur A, fitur B gitu. Padahal pasar sendiri tidak membutuhkan itu ya. Jadi makanya kita base-nya itu sekarang yaitu customer centric itu untuk develop produknya.
dari feedback customer ataupun ya kita lihat juga lah permintaan mungkin klien-klien kita, calon klien gitu ya, pengen problemnya apa. Nah dari situ kita coba untuk ngebuat produk ya yang bisa solving problemnya mereka. Oke, kalau cuma solving problem doang kan ya kebanyakan produk pasti begitu gitu loh. Tapi sekarang saya pengen ngomong tentang impact nih. Impact apa yang biasanya kalian harapkan dari produk-produk yang kalian desain dan launch? Siapa yang mau duluan? Billy. Mungkin NPS ya dulu. Waduh. Survei kepuasan itu ya. Ya, tentunya ya halayaknya sebuah aplikasi gitu ya. App rating yang bagus, net promoter score yang bagus, dan pastinya juga impact-nya tuh benar-benar kita tuh hadir gitu, menghadirkan sebuah produk yang bisa menjawab kebutuhan si customer lah, kayak gitu lah. Karena tadi customer centric itu. Yes. Jadi kita buat produk kayak sia-sia gitu lah. Kayak ya udah kita based on customer, ya udah customernya bakal ada yang make dan pasti itu solving problemnya mereka gitu. Oke. Dan impact-nya mungkin di mereka kayak ya competitive advantage mereka jadi naik ya. Jadi kayak mereka bisa berkomunikasi mungkin dengan customer mereka secara masif kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi, sorry ini agak-agak out of topic dikit. Nah, pertarungan kamu untuk merebut hati Mas Billy ini agak-agak susah. Kenapa? Gini, dia ngobrolnya sama robot buatannya dia. Oke? Ya, Terus? sama mesin buatannya dia. Terus dia memperlakukan produk seperti anak. Nah, Iya kan? Dan gak cuma itu aja. Tadi saya sampai nahan ketawa. Dia ngomong aplikasi tuh aplikasi. Sambil ketawa-ketawa sendiri gitu, mesem-mesem gitu. Please, pertarunganmu gimana ya? Agak-agak sulit di sini. saingan aku sama robot nih. Iya, kayaknya Soalnya begitu. Dia kayaknya udah membuat sebuah keluarga sendiri Betul. dengan imajinasinya. Betul. Jadi saya ada kesempatan tidak? Waduh, agak sulit ya untuk dijawab ini. Sulit katanya. Sulit. Langsung dijawab loh. Udah makan aja saya. Tapi Nat, tadi gue juga senang tadi kata-katanya adalah sudah menjadi sebuah keluarga gitu loh. Nah, saya pengen tanya sekarang ke keluarganya Ocha sendiri. Dan di tiap keluarga itu biasanya kan ada kultur ya kan gitu. Kayak gimana sih kulturnya di Ocha? Banyak sih ya. Ya mulai dari kayak kita tuh tiap minggu ada kayak beli jajanan ciki-ciki gitu lah Kayak setiap gini nih? minggu. Jadi kita nah itu kayak gitu. Oh gitu. Kita kayak terus pas harinya beli biasanya kalau nggak Senin atau Selasa ya gitu ya. Nah itu anak-anak pada masuk tuh ke kantor. Jadi kita geruduk bareng-bareng cikinya. Lu ada Bahkan berapa orang sih di kantor? Mungkin kalau pas masuk semua ada 30-an, tapi kayak jarang sih kayak 20. Sekitar 20-an lah kalau misalkan hari jajanan tuh ada 20 orang ke kantor, itu jajanan biasa kiloan gitu kan Mas. Kiloan datangnya bentuk-bentuk kayak gini lah, ciki-cikian, micin-micinan gitu datang, ngerubunin, ngebuka bareng-bareng, masukin ke toples yang udah disediain di kantor. Terus diambil lah toples-toples itu ke mejanya masing-masing. Ini Mas Billy, Langsung bawa pulang nih ke kantor kayaknya nih ya. saya nggak kalah hebat kan sama robot, ya kan? Servis, Langsung nih ya. langsung, luar biasa. Bahkan itu kita ada acara satu lagi tuh OHAT namanya. Apa itu Ohat? Ocha Sehat. Wow. Jadi kita tiap berapa minggu sekali tuh kayak kita ngadain olahraga bareng ke Senayan atau ke badminton bareng gitu sih. Oh gitu. Berapa Ada- kalori? Dihitung nggak kalorinya? Enggak. Mana sehat? Anda memang. Malah jajan ya. Iya kan, malah jajan gorengan, bakwan, bakso itu kan. Betul. Ketahuan banget emang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mereka punya mimpi pengen six pack satu kantor mungkin ya. Oh mungkin, nggak apa-apa. Yang namanya Bagus. masih muda, harus dibangun. Oke. Tanpa harus menyebutkan angkanya nih. Kira-kira kalau baru masuk kerja di Ocha nih, saya misalkan anak masih SMA gitu ya, belum ada ijazah tapi saya jago banget. 2 tahun kebeli nggak rumah? Tergantung ke orangnya. Kalau orangnya bisa menghemat gitu ya, kayak ya mereka nggak terlalu boros gitu, kayaknya bisa deh 2 tahun beli rumah. Itu sudah bocoran guys, itu udah bocoran. Walaupun tidak ada angka pasti yang disebutkan, tetapi sesuatu yang pasti. Ketika kamu kerja di sini 2 tahun, bisa kok kedapat rumah ya. Bisa insya Allah. Bisa. Bisa. Tinggal orangnya aja mau nggak gitu. Udah nyengar-nyengar begini nih. Bisa ya?
Bisa kan? Bisa. Kebeli rumah? Mau dong. Aduh liriknya itu dari tadi ampun gila. Ya udah teman-teman terima kasih banget buat Mas Ahmad, buat Mas Billy juga gitu. Di sini kita bisa simpulkan bahwa pekerjaan digital itu akan sangat luar biasa menantang karena sebenarnya makin banyak ya tantangan-tantangan di luar yang perlu diselesaikan kan. Tapi disitulah ketika ada banyak tantangan perlu diselesaikan, banyak pula ya kesempatan-kesempatan bagi kalian semua untuk bisa membereskan satu persatu. Karena apa? Karena bagi mereka yang melewatkan kesempatan ini, maka kalian tidak akan bisa beli rumah dalam waktu 2 tahun. Oh, Senin harga naik. Terima kasih saya Dennis Adi Suara dan Natalia. bye. Jangan lupa untuk ketemu lagi di Digistar.